أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خصوصا معلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما ورما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبسي بنجل سيد الوليد بن عبد الرحمن بن أحمد السقام سيد العلم بن علي بن عبد الرحمن
bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Isa, Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Laila binti Haji Musa, Diana Sari wa Haji Amsari wa usulihim wa burihim wa ilaihi khususan almarhum Kiai Haji Umar Ja'far Shadiq bin Bulan, Ustaz Haji Fatoni Muhyi bin Bulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Haji Faturin Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi bin Bulan, Zarkasi Rawi bin Bulan, wa usulihim wa buri wa ususan almarhum Pak Haji Sudirman bin Bulan, wa Haji Rusman Makmur bin Bulan, Pak Haji Umar Mashkuri bin Bulan, almarhum Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Haji Cipta bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Pak Haji Martono bin Bulan, almarhum Bapak Sudibyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Haris Komars Andika bin Bulan, almarhum Pak Haji Waluyo bin Bulan, almarhum Pak Haji Abdurrahman bin Bulan, almarhum Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Pak Haji Yatim Wakri bin Bulan. Kita mengucapkan untuk keluarga kita, orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halamannya halaman 136 ya. Ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qasharat junubu ahadikum falyastaghfirillah." Apabila telah banyak dosa-dosa salah seorang dari kamu semua, maka mohon ampunlah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi bi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli hajli wa jiddi wa khata'i wa amli wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir." Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, berlebih-lebihanku dalam urusanku, dan apa saja yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Ya Allah, ampunilah aku senda gurauku dan kesungguhanku, kelupaanku dan kesengajaanku, dan semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah bagiku apa yang telah lalu dan aku akhirkan dan aku rahasiakan, serta yang aku nyatakan, dan apa saja yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa ini? 17. Oh, 17 ini. 17 Ramadan. Oh, Agustus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Idza kasurat dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Jamaah sekalian, semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, di antaranya Bapak Haji Isa Kasibuan, dan semua yang sangat saya muliakan, dan juga ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita
mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih berikan nikmat panjang umur dalam keadaan kondisi badan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan berkahnya Al-Quran di pagi hari kita baca satu ayat. Semoga Allah berkahkan umur kita hari ini. Allah berikan tenang tenteram jiwa kita ini, dan Allah nanti selamatkan di alam barzah kita sampai kita di padang mahsyar. Dengan Quran pula kita akan dituntun terus sampai maksud surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, masih tentang masalah al-istighfar, artinya minta ampunan kepada Allah. Pengakuan diri kita kepada Allah bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Al-insan mahlul khata wan nisyan. Manusia itu pasti berbuat salah dan pasti lupa. Dalam hadis yang lain, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia itu punya kesalahan. Ya, setiap anak manusia punya kesalahan. Wa khairu khata'ina at-taibun. Sebaik-baik manusia yang punya kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah. Itu namanya menyadari dirinya banyak salah. Istilah yang kemarin saya sampaikan, dia menyadari bahwa kaca rumahnya banyak abu. Istilah begitu, kaca rumahnya banyak abu. Habis gimana? Nah, kalau pengen rumahnya bersih, ambil lap, pakaiin air dikit, gosok itu di kaca yang banyak abu. Sore gosok lagi, tiap hari insya Allah bersih. Di badan kita ini nempel dosa yang kita sengaja jelas-jelas, dan dosa yang kita nggak sengaja dinilai, dihitung, dianggap itu dosa. Nah, jadi gimana kalau begitu? Lap tiap pagi, Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, taubatan nasuha min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Nabi mengatakan, idza kasurat dzunubu ahdikum, apabila sudah banyak dosa-dosa seorang kalian itu, falyastaghfirillah, buru-buru minta ampunan sama Allah, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kita yang bersalah, kita menghadap diri kepada Allah. Kapan waktunya? Kapan saja bagus. Kapan saja bagus. Yang lebih bagus, yang lebih hebat, jaufil lail, tengah malam. Jaufil lail, tengah malam tuh, usus itu tuh. Usus dah tuh, mau ngerengek dah. Mau nangis dah tuh, tengah malam tuh. Ya, Nabi memerintahkan begitu tuh. Orang yang dipersilakan surganya itu gampang, di antara gitu, kumil lail wan nasu niyam, bangun malam. Sedangkan manusia sekelilingnya tidur nyenyak. Kalian bangun. Itulah sampai Nabi menceritakan orang-orang yang memang lazim begitu, dia istighfar, udkhulil jannata min aibabin syi'ta, silakan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau senangin. Nah, ini jamaah, begitu jamaah. Kita banyak salah nih. Ya, kita banyak salah. Kemudian jamaah sekalian, kita lihat sekarang ini bahwa orang-orang pendosa itu ada enggak sih? Ya, pengaruh kehidupannya banyak. Orang secara jasad, secara badan, secara baju, secara topi, secara kacamata, secara penampilan nggak kelihatan. Tapi secara kejiwaan ada. Di antaranya apa? Pertama, orang itu gampang putus asa. Yang kedua, orang banyak dosa sering emosi. Sabarnya nggak ada.
dipancing sama dia, dipancing sama ini, masalah emosi. Emosi. Siapapun dia pokoknya. Saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Menjawab pertanyaan kepada seseorang yang orang itu berulang kali nanya. Emosi. Tuh, tanda. Tanda. Ya. Nabi waktu sedang duduk mengajar begini, ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Apa itu Islam ya Rasulullah? Nabi bilang, Islam itu adalah husnul khuluq, akhlakmu bagus, itu Islam. Nabi terus sekali menerangkan satu pengajian, kalau kita pengajian, ini orang pindah ke sebelah kanan. Ya Rasulullah, ya, mau tanya ya Rasul, silakan. Mal Islam, apa intinya ajaran agama Islam itu ya Rasul? Rasulullah jawab, husnul khuluq, akhlakmu bagus, akhlak kepada orang tua bagus, akhlak kepada anak bagus, akhlak kepada istri bagus, akhlak kepada tetanggamu, kamu itu adalah orang Islam. Itu intinya kamu gunakan. Sudah paham? Sudah. Terusnya lagi Nabi. Rupanya ini orang ngeliling sebelah kiri. Ya Rasulullah. Lihat lagi. Udah berapa kali? 3 ya. Mal Islam ya Rasulullah. Pertanyaannya sama. Apa itu intinya agama Islam ya Rasulullah? Yang saya harus amalkan intinya itu apa tuh? Nabi jawab, husnul khuluq, akhlakmu bagus. Kepada siapapun kamu temui, itu kamu memakai Islam. Udah berapa kali? 3. Ini orang belakang ke belakang, subhanallah. Asal Nabi diterangin, ya Rasulullah, apa itu Islam? Rasul bilang, sama Rasul hanya begini aja, Mas, subhanallah. Lihat emosinya. Coba kalau saya ngajar, ada 2 kali, budak kupingnya. Sono pertanyaan sama juga. Jadi mohon maaf jamaah, itu diantaranya tanda-tanda kita banyak dosa, mudah emosi. Akhirnya Nabi jawab, Nabi bilang intinya ajaran agama Islam an la taghdab, jangan cepat marah sama orang, jangan cepat emosi. Jadi orang banyak dosa itu diantaranya tadi itu. Apa itu? Cepat emosi. Berikutnya ketiga apa? Orang itu sombong, takabur, merasa dirinya besar. Saya lihat bukan kalangan yang bukan ulama, banyak ulama kita lihat, Allah, ya, Ustadz Kiai Imaduddin Al-Kaburi begitu. Saya tantang kalau ini apa itu ulama apa ya? Ya. Kita lihat penampilan seorang ulama enggak begitu caranya. Rahmatan lil alamin. Orang ngata-ngatain habaib, emosian. Ente bagaimana bahasanya? Emang paling pintar ente di dunia? Nggak ada lagi orang lagi. Emang kitab ente doang yang punya? Nggak ada kitab lain lagi. Jadi orang banyak dosa itu diantaranya tanda-tandanya sombong, cepat emosi. Yang terakhir adalah dendamnya itu terlalu lama. Dendamnya terlalu lama. Orang mudah marah, mudah baik, cakep. Mudah kesinggung, mudah maafkan, cakep tuh. Kesinggung tapi marahnya sampai 3 tahun masih ingat aja. Ya. Siapa itu? Kita jemaah.
Nah, karenanya Nabi mengatakan falyastaghfirillah, minta ampunan kepada Allah. Ini hari ini nih, hari 17 Agustus, secara kebetulan kalau ditanya apa hikmahnya 17 Agustus 1945, secara kebetulan, dan itu bukan dalil, apa itu hikmahnya? Apa yang kita lakukan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-79? Apa? Pembangunan. Lihat sekarang gimana? Banyak protes. Ayo, apalagi coba? Mau jawab apa sekarang? Tanda-tanda mensyukuri nikmat kemerdekaan bagaimana? Masang bendera, umbul-umbul, kemudian berebut kerupuk anak-anak. Sian tuh anak udah merdeka, kerupuk berebut 3 orang. Sian banget. Apa coba? Manjat pinang, berebut ambil duit yang 1000 perak itu di apa namanya, pada muka pada coret-coretan, itu tanda kemerdekaan. Naik panjat pinang, yang di atas ada kaos, ada radio, itu kemerdekaan. Ini kemerdekaan apa itu? Secara kebetulan ini titipan dari para pahlawan, dan itu kitanya umat Islam punya nafsirin. Dan ini spesial saya sampaikan ini. Pertama, kita menjalankan syukur kepada Allah atas kemerdekaan secara umum. Bangsa ini yang muslim harus mengerjakan 17 ngerti dah tuh? Dari Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh 17 rakaat. Ini paling tunggal ini paling pokok. Mensyukuri untuk di rumah tangga kita, anak sehat, istri sehat, kendaraan nyaman, rumah nggak bermasalah, duit kita nggak bermasalah di bank, kesehatan kita nggak ada masalah. Dari 1 hari ini kita jaga, biar langgeng, biar tambah itu kesehatan kita. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum, kalau kau mensyukuri akan aku tambah lagi. Syukuri bagaimana yang bakal langgeng? Jalan ke 17. Bagaimana zuhurnya anak kita, bagaimana zuhur anak istri kita, bagaimana maghribnya, bagaimana isyanya, bagaimana subuhnya. Dah, Allah akan berikan, ditambahkan sehatnya, ditambahkan berkahnya, ditambahkan kebahagiaannya. Ini kan kadang-kadang ada mensyukuri nikmat cuman alhamdulillah doang. Kalau alhamdulillah jamaah itu namanya kalimat tasyakur. Siapa juga bisa, bukan bersyukur itu. Bis makan alhamdulillah, bis minum alhamdulillah, cakep. Tapi dipakai itu alhamdulillah bukan habis makan habis minum. Dia lagi main gaple menang, alhamdulillah, cakep kayak gitu. Ya, jadi bagaimana kalau mensyukuri nikmat itu bukan kalimat alhamdulillah doang? Jalanin nggak pagi subuh nggak? Siang pak, tinggal bersyukur Allah nggak dipelihara ente. Pagi hari ini nggak berkah. Zuhur nggak ente, asar nggak ente, maghrib bagaimana, isya gimana? Pantas dulu ulama-ulama yang turun dan saat kemerdekaan itu para ulama-ulama begitu itu sejarah. Ki Nur Ali cuma menganjurkan, ayo kalian semua itu pohon bambu yang di depan masjid gua lu tebang-tebangin, lu runcing-runcingin. Ini saatnya kita usir itu Belanda, orang-orang kafir. Kita nggak megang apa-apa, anak santri bambu runcing. Udah urusannya urusan Allah, udah yang penting ngelemparin usahanya, yang nyampein bukan lo. Nabi Ibrahim manggil orang untuk pergi haji, manggilnya di sono Jabal Qubais Mekah, panggilan sampai ke Jakarta pada pergi haji. Jangan bingung, sampai enggak, tugas kita usaha, lemparin aja. Di zaman itu orang-orang sholat, ulama-ulama yang ibadah diberikan kekuatan mantap tentang Allah akan meneruskan keinginan kita. Lu lemparin aja, jangan mikirin, yang mikirin Allah. Jangan mikir jalan selamat. Orang gila
nyebrang nggak pakai mikir selamat nggak? Kita yang mikir tak bagaimana tabrak aja. Nah, urusan Allah. Ini doktrin orang dulu kepada ulama yang ibadah begitu. Ayo, dilemparinya tuh beruncing. Allah yang nyampein. Mereka yang dengan senjata yang mutakhir saat itu, kalau kata orang Bekasi, nggak meleduk itu, nggak meleduk. Itu kalau balik lagi itu mungkin kemerdekaan lagi. Pemuda-pemuda sekarang pakai meruncing, insya Allah meleduk perutnya. Kenapa? Pemuda sekarang nggak sembahyang. Sembahyang nggak? Kagak. Mentakbir dulu kenyong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah salat isya belum? Ya, nggak tajam. Misal balik lagi ke Belanda lawan Indonesia, yang anak-anak muda tuh yang STM gitu kan, yang pada ngerokok, yang pada tawuran. Oh, ya, nggak usah pakai Belandanya dah. Dilepas anjing Belanda udah kabur. Dilepas anjing Belanda 6. Kenapa masalahnya? Dulu hubungan kepada Allahnya nyambung, sekarang kagak nyambung. Urusan apa? Sembahyang. Dulu nyambung. Waduh, jadi makanya 17 bertepatan banget, pas banget dengan kewajiban dalam Islam salat 17. Kenapa harus bulan Agustus? Bulan 8 kan? Masih berkaitan. Itu di dalam sholat ada doa. Ada doa yang paling penting, itu Nabi. Dalam sholat tuh ada doa. Kan sholat artinya doa. Ma hiya sholat? Apa itu sholat? As-sholat wa doa. Di mana doanya? Duduk duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli. Ya Allah, ampunin aku ya Allah. Butuh kita ampunan. Ampunin aku ya Allah. Yang kita bahas nih ampunan. Ya Allah, ampunin aku ya Allah. Saya suka melihat maksiat ya Allah. Saya kesel lihat muka ustaz, tapi lihat perempuan di Indomaret demen. Bener gak gitu? Hah? Baca Quran misalnya habis subuh 2 juz, sama lihat perempuan lagi olahraga, enakan mana? Nih, dosa saya banyak ya Allah. Ampunin ya Allah. Yang kedua apa? Warhamni. Sayangi ya Allah. Jangan digedegin ya Allah saya. Sayangin kami ya Allah. Sayangin. Kita sayang Allah. Paten kalau sayangi Allah. Ya Allah, sayangin aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Itu yang kedua. Ketiga, warfa'ni. Angkat derajatku ya Allah. Jangan gini-gini aja ya Allah. Jangan gini-gini aja ya Allah. Dari dulu dapat duit 20.000 aja, amal dulu 2.000 aja, nggak naik-naik. Dari dulu badan nggak pernah gemuk, kuru aja tuh badan kuru mau batuk. Ya Allah, nggak naik-naik. Kali punya kendaraan apa kek, nggak naik. Dari dulu sepeda mulu, sepeda yang dulu zaman engkongnya. Angkat derajat saya ya Allah. Itu kita minta angkat derajat, minta peningkatan ya Allah. Itu 3. Ampunin aku ya Allah. Allahumma firli warhamni, sayangi aku ya Allah. Angkat derajatku ya Allah. Yang ketiga apa? Wajburni. Sempurnakan kekuranganku ya Allah. Kita banyak kurang, ikhlas enggak ikhlas. Doa kita enggak tahu bacaannya. Baca ini kita enggak tahu artinya. Banyak kurangnya ya Allah, sempurnakan ya Allah. Wajburni. 4 tuh. Kita minta yang berapa? Yang kelima, warzuqni, berikan rizki ya Allah. Penting kan rizki? Ilmu bisa, duit bisa, sehat bisa. Kita nerjemahin duit, rizki duit dah. Orang kalau jalan duitnya ada, biar pakai kaos. Jalannya beda nggak? Mau orang pakai jas nggak punya duit. Batuknya beda orang yang punya duit sama yang nggak punya duit. Coba yang punya duit tuh. Punya duit. Coba yang nggak punya. Penampilannya beda orang punya duit. Minta rizki ya Allah, yang halal, yang banyak, yang gak berseri. Minta banyak kalau bisa. Wah, kita kalau punya rizki minta rizki ya Allah. Itu yang kelima tuh, warzuqni, berikan rizki ya Allah. Yang keenam,
wahdini. Keenam, apa wahdini? Berikan hidayah ya Allah aku. Hidayah yang bikin kita bergerak mau sholat, hidayah. Kita mau sholat berjamaah, hidayah. Abu Jahal rumahnya dekat sama Nabi, nggak dapat hidayah, musuhin Nabi. Salman Al-Farisi dari Persia, Iran, dapat hidayah, ngejar-ngejar Nabi. Berapa bulan dia sampai ke Madinah? Jauh, dapat hidayah, ngejar Nabi. Dekat Abu Jahal, nggak mau. Nggak jadi patokan, rumah dekat masjid rajin, belum tentu. Banyak orang rumah dekat bank BCA nggak punya duit, ada nggak? Hah? Ada bang nggak? Orang rumah dekat bank BCA, di mana baru bang? Ini rumah saya BCA. Duitnya banyak, nggak punya duit pak saya. Nggak selalu orang rumah dekat induk Cipinang punya beras. Jadi orang mau ke masjid berjamaah bukan faktor dekatnya, faktor hidayah. Hidayah ya Allah berikan aku ya Allah. Malam bangun enak, baca Quran nikmat, zikir nikmat, salat berjamaah nikmat. Hidayah itu jemaah. Kalau ketinggalan nyesel. Kalau ketinggalan terlambat kita ngedumel, aduh bapak sampai sono udah selesai ngedumel. Hidayah tuh. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, wa'afini. Sehatin aku ya Allah, afiatkan aku ya Allah. Sehat penting. Biarin duit banyak asal sehat, enak gak? Sehat, wah bini sehat, anak sehat. Waduh nikmat, jalan pagi ntar sama bini. Waduh, duit sini 3 juta. Waduh, jalan kayak sultan. Waduh, minta ya Allah sehat, minta sehat, enak sehat. Yang terakhir apa? Yang 8, wa'fu anni, maafin aku ya Allah. 17, 8, 19. Ini ulama ini saya dapatkan ini dari Ustadz ya Allah Ki Haji Nur Iskandar Eski almarhum. Apa itu 19? Bertepatan pas banget kok. Kalimat saktinya jadi berkah, penolak semua bala ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ba 1, sin 2, mim 3, alif 4, terus lam 4, lam double h, terus h. Hitung tadi rumah. Bismillahirrahmanirrahim sampai ya sampai mim itu jumlahnya 19. Apa maksudnya? Udah memulai apa-apa baca bismillah. Kenapa? Kalau makanan lo singkirkan kalau itu berbahaya. Makanya ajarin anak kita tuh. Anak kita nggak tahu kalau makan mie goreng atau nasi goreng itu dia yang selalu pakai slash plus tuh. Nah kalau itu baca bismillah nanti kelihatan slash plus tuh. Wah, ada staples nih mah, nah ada karetnya. Nah kalau nggak baca bismillah, bukti satu orang makan nasi ketutup tuh staples masuk, nyangkut di tenggorokan sini. Mie goreng cuma 15.000, muarin ini oleh dokter THT lebih 15.000. Yang kita makan biar sehat, supaya disingkirin semua bahaya, awalin dengan baca bismillah. Kita kalau bismillah tahu banget, cuman masalahnya banyakkan inget sama banyakkan lupa, itu masalahnya tuh. Makan minum gua tahu baca bismillah ya mulai udah gua tahu, persoalannya bukan gua tahu. Yang jadi masalah sekian minuman apapun yang dimulain lu banyak inget baca bismillah banyakkan lupa. Tuh bismillah tuh mulai. Bismillahirrahmanirrahim 19, tinggal 40. Wah kalau 45 lama banyak nih. Kita gandeng aja dah. 4 sama 5 berapa? 45 4 sama 5 berapa? 9. Ini hati-hati nih. Bisa rendah nama baik kita, bisa hina di masyarakat kalau kita tidak bisa menjaga 9 lubang. Wah hati-hati nih. Di badan kita ada 9 lubang, jaga tuh. Saya terangin begini pas 17-an kan ini ya. Wah. Apa lubang yang pertama? Ini 2 lubang mata. Ini ternyata Pak mata berlubang Pak. Kalau dicabut lubang. Jaga mata nih. Jadi fitnah ini. Kemarin ada orang ketangkep 3 hari yang lalu. Kenapa? Sampai bini yang ngamuk. Senang ngintipin orang. Subhanallah. Orang nyuci orang. Aduh. Ada orang sampai begitu Pak. Ngintip.
ngintip apa ngintip? Ngintip. Hati-hati nih. Nih. Kacamata hitam, kira ngelihat, kan jelas dia. Di mata, hati-hati. Pengaruh. Pengaruh banget. Apa yang kita lihat pengaruh dalam khayalan kita. Pengaruh. Ngelihatnya jam 9 malam. Tidur jam 12 masih terbayang. Ntar lihat orang jalan pagi pakai celana pendek perempuan. Nanti malam tidur jam 1 masih kebayang. Ente lihat muka ustadz, lebih kebayang perempuan malam apa lebih kebayang perempuan yang apa mukanya ustadz yang kebayang? Malam tadi gua lihat cakep betul laki perempuan di TikTok tuh. Yang kebayang muka dia muka ustadz. Bohong. Jago. Kebayang muka ustadz. Yang ada maksiatnya, yang ada dosanya itu kebayang. Kita resepsi tadi malam kondangan ke gedung. Ada perempuan cantik banget, ya Allah, udah putih orang pakai baju hitam. Bini kita pakai baju kayak orang ngaji. Yang kebayang bini kita mukanya apa yang tadi kita lihat tadi malam? Mata. Hati-hati itu mata. 2 lubang. Kemudian apa lagi? 2 lubang ini nih telinga. Jangan sembarang denger nih. Ente kagak gibah. Ente enggak bikin ulah gosip orang, tapi ente denger sama namanya bersekutu, syarikani. Yang ngomong si A, ente kan B. Kan ente denger ini si A ngomong terus, ente kena pahala dosanya. Jadi gimana menghindarnya? Lagi dia mulai ngomongin orang, ente langsung pandai-pandai. Maaf ya, anu mau kencing ya, biar menghindar. Masa ilok dia cerita terus sendirian, orang gila namanya. Kita dengar tuh, hati-hati ini kuping nih. 2 mata, 2 telinga, 2 hidung. Lubang hidung tuh, hati-hati tuh. Udah berapa tuh? 6 hidung nih. Ini ujian pertama di saat musim Covid. Diapain hidung kita? Diremek-remek pakai apa tuh? Hah? Waktu musim Covid saya ceramah di LP Cipinang. Ya Allah, 3 kali kita di di swab. Di swab udah 1 ini lagi wah, bangkis. Kalau lompongan yang swabnya itu yang bapak-bapak dokter bangkis gitu. Kalau yang kelihatan dokter perempuan saya jaga. Yang perempuan bangkis. Nih, jadi itu. Waktu kita kemarin, waktu kita 3 tahun yang lalu itu musim Covid, bukan diuji dari kuping, ada nggak di swab pakai kuping gitu? Hidung. Jadi tadi pada 6 ya. Mulut 1 lubangnya tuh. Jadi berapa? 7. Hati nih sembarangan nih. Ini udah mulai nih sekarang. Waduh, Bapak coba lihat sekarang nih. Dari kalangan politik, bagaimana ente baca sendiri? Usah terangin cuman globalnya doang. PKB sama PKS bagaimana? Golkar bagaimana? Gimana Jokowi? Bagaimana ini? Bagaimana? Omongan. Bagaimana Imanuddin? Bagaimana Omar Irama? Sama geledek. Kita dibuat jadi begini jamaah, ya Allah. Apa sih maksudnya? Pak Kiai udah ribuan tahun pada tenang. NU diadui aja. Ya. Baru jawab kemarin salah satu cucunya guru Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara. Gak bener tuh Imaduddin. Semuanya keturunan dari Wali Songo itu para Ba'alwi semua. Itu tokoh besarnya di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Gak ngerti saya itu jamaah. Ngerti? Ribut sekarang dia, Allah. Kita sama kita diadu, NU sama habaib. Gimana kita kalau mau ke Mekah dengan umrahnya, hajinya, baca apa kita? Ratibul Haddad. Itu ratib itu yang ngarang siapa? Ba'alwi. Semua baca ratib dari Ba'alwi. Saya ziarah itu ke Yaman. Ulama-ulama banyak, ada bagian sana ribuan kiai-kiai yang meninggal. Di sini ribuan para Ba'alwi.
Ya Allah, kalau mereka menafikan salah banget. Salah gini jamaah ya. Misalnya gini, misalnya nih contohnya. Bapak saya namanya Haji Abdul Ghani. Anaknya saya namanya Mahfud. Haji Abdul Ghani punya bapak namanya Muhammad. Jadi Mahfud bin Haji Abdul Ghani bin Muhammad. Nah jadi masalah karena gini nih. Ini Abdul Ghani nggak punya anak namanya Mahfud. Gitu. Saya sebagai anak marah, lah gua anak siapa ini? Ente kata siapa coba? Enggak, dalam buku mengatakan Mahfud banyak. Pertama saya marah, kedua pas saya marah, engkong saya apa lagi? Ini bukan orang sembarang, Rasulullah. Yang secara aklamasi dunia semuanya, Bahrainnya, Mesirnya, Iraknya, Bruneinya sepakat Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, cucu Rasulullah. Nah, ini datang ulama Al-Kaburi. Itu jamaah tuh ributnya. Ya Allah. Bang Haji Omar ya Ramal ikut lagi campur lagi. Ada. Tadi saya ngumpulin lagu-lagu Omar udah gedeg dah kita. Mendingan lagu-lagu pop mendingan. Saya bukan benci sama Omarnya. Kok jadi benci sama ulama-ulama? Udah ikutinin dulu jamaah. Tuh, jaga tuh mulut. Bisa pecah belah ini umat. Jaga tuh mulut. Bisa ribut tuh rumah tangga. Nah, tinggal 2 lubang. Lubang mata 2, lubang hidung 2, 4, lubang telinga 2, 1 jadi 7. Nah, ini nih apalagi nih, lubang yang depan, lubang belakang tuh, yang bawah tuh. Hati-hati tuh. Perzinahan terjadi lubang, hati-hati. Jaga lubang. Kalau ada ibu-ibu, Bu, jaga lubang tuh. Jangan sampai murah. Makanya dulu di Bekasi itu, waduh, jalan berlobang-lobang gitu. Sekarang di Bekasi banyak lubang berjalan-jalan, kata MZ. Ya, jadi di sini nih, tahu nggak LP Cipinang tuh kalau malam dulu jalan situ masih tahun 60 banyak lubang itu. Sekarang banyak lubang berjalan-jalan, paham dah ya? Apa itu pembersihnya? Istighfar. Dah cukup jamaah ya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan dosa kita. Allah ampuni dosa orang tua kita. Allah ampuni dosa anak-anak kita, istri kita. Selamat insyaallah di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Sekali lagi ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.